kebajikan. Selamat datang di Telkom University Purwokerto. Beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 128, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, telah menjadi komitmen sebagai upaya untuk melindungi seluruh sivitas akademika, tamu, dan pengunjung di kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kami akan menginformasikan tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja Gedung Olahraga DI Panjaitan, kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Adapun tata tertib yang berlaku, yaitu pertama, dilarang membawa senjata tajam maupun senjata api. Kedua, dilarang minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ketiga, dilarang merokok di kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Jika ada barang atau orang yang mencurigakan, silakan lapor ke petugas keamanan. Pastikan Anda mengetahui posisi Anda. Luangkan waktu sejenak untuk mengetahui letak pintu utama yang berada di sebelah barat, pintu keluar yang berada di sebelah utara, dan dua pintu darurat yang berada di sebelah timur. Jika terjadi gempa, menjauhlah dari kaca, penutup berat, besar, dan benda-benda berbahaya lainnya. Ikuti arahan petugas menuju titik kumpul yang berada di area parkir, gedung DC, dan rektorat. Jika terjadi potensi kebakaran, terdapat alat pemadam api ringan atau APAR di setiap sudut gedung. Perlu kami informasikan bahwa hari ini tidak ada simulasi atau latihan tanggap darurat. Apabila Anda mendengar instruksi evakuasi, maka itu adalah yang terjadi sebenarnya. Demikian petunjuk pedoman keselamatan dan kesehatan kerja Gedung Olahraga DI Panjaitan, kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Telkom University Purwokerto. Pemilahan sampah merupakan langkah penting yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. Selama kegiatan berlangsung, mari kita berkontribusi untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di area Telkom University Purwokerto. Melalui langkah kecil ini, kita memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan benar. Telkom University Purwokerto menerapkan sistem pemilahan sampah menjadi 4 kategori utama, dimulai dari sampah kertas, sampah organik, sampah plastik, dan sampah botol. Contoh sederhana saat membuang bekas nasi kotak. Pertama, buang sisa makanan terlebih dahulu ke tempat sampah organik. Untuk bagian tray plastiknya, kita dapat membuangnya ke tempat sampah plastik. Lalu, untuk kardus dus atau pembungkus kertasnya, kita dapat membuangnya ke bagian kertas. Untuk sampah botol plastik, kosongkan sisa airnya terlebih dahulu. Berikutnya, lepaskan label plastik merek dan tutup botolnya. Untuk label dan tutup botol, kita bisa buang ke bagian sampah plastik. Dan terakhir, untuk botolnya dapat kita buang ke bagian sampah botol plastik. Mari kita jadikan Telkom University Purwokerto sebagai ruang yang ramah lingkungan. Karena dengan mengikuti panduan ini, kita telah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih. Demikian tadi video safety briefing dan sistem pengelolaan sampah yang ada di Telkom University Purwokerto. Baik, akan kami sapa kembali masing-masing prodi dengan semangatnya masing-masing, dengan semangat sumringah pagi hari ini menjelang dinobatkannya. Bukan dinobatkannya ya, tapi dilatihnya sebagai wisudawan dan wisudawati. Kami ucapkan selamat datang pula pada Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu atau wali yang mendampingi para wisudawan wisudawati pagi hari ini. Oke,
Baik, akan kita mulai dari D3 Teknik Telekomunikasi. Mana D3 Teknik Telekomunikasi? 3 orang ada di mana? D3, boleh angkat tangan? D3 Teknik Telekomunikasi. Oh, oke, baik, ada di ujung sebelah kiri. D3 Teknik Telekomunikasi. Kemudian Mbak Vita, ada apa lagi? Berikutnya yaitu program studi S1 Teknik Logistik. Boleh angkat tangan mungkin? Yang dari D3 Teknik S1 Logistik, Teknik mana Logistik. suaranya D3 Teknik Logistik? Ada di sebelah kiri panggung sepertinya. Ada di sebelah kiri panggung juga. Setelah itu ada S1 Teknik Elektro. Mana suara Teknik Elektro? Tepuk tangan Teknik Elektro. Oke, masih pada malu-malu ini. Masih ada 2 prodi lagi yang belum Masih tersebut ada 2 ini Mas prodi Ali. lagi. Oke, selanjutnya S1 Data Science. Mana S1 Data Science? Boleh tepuk tangan yang meriah mungkin? Baik, berikutnya yaitu program studi terbanyak pada prosesi wisuda hari ini, yaitu apa itu Mas Halim? S1 Teknik Informatika. Informatika. Mana suara informatika? Baik, untuk total lulusan yang akan mengikuti prosesi wisuda pada hari ini yaitu sebanyak 171 wisudawan totalnya ya Mas Halim ya. Iya, benar sekali. Sebagai informasi bahwa saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian dulu memasukkan mahasiswanya namanya Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kok sekarang menjadi Telkom University. Gitu ya. Jadi per tahun 2024 alhamdulillah kita bergabung dalam Telkom University sehingga menjadi satu kesatuan dengan kampus pusat yang ada di Bandung. Jadi Purwokerto menjadi kampus cabang. Selain Purwokerto, ada kampus dari Surabaya dan Jakarta. Jadi Telkom University memiliki 4 kampus, yaitu ada di Bandung sebagai kampus utama, Purwokerto, Surabaya, dan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Telkom University Purwokerto. Beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 128, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Telah menjadi komitmen sebagai upaya untuk melindungi seluruh sivitas akademika, tamu, dan pengunjung di kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kami akan menginformasikan tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja Gedung Olahraga DI Panjaitan, kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Adapun tata tertib yang berlaku, yaitu pertama, dilarang membawa senjata tajam maupun senjata api. Kedua, dilarang minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ketiga, dilarang merokok di kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Jika ada barang atau orang yang mencurigakan, silakan lapor ke petugas keamanan. Pastikan Anda mengetahui posisi Anda. Luangkan waktu sejenak untuk mengetahui letak pintu utama yang berada di sebelah barat, pintu keluar yang berada di sebelah utara, dan 2 pintu darurat yang berada di sebelah timur. Jika terjadi gempa, menjauhlah dari kaca, penutup berat, besar, dan benda-benda berbahaya lainnya. Ikuti arahan petugas menuju titik kumpul yang berada di area parkir, gedung DC, dan rektorat. Jika terjadi potensi kebakaran, terdapat alat pemadam api ringan atau APAR di setiap sudut gedung. The graduation ceremony of undergraduate and diploma programs of Telkom University Purwokerto will be commenced. Sidang terbuka Senat Universitas Telkom dalam rangka wisuda program sarjana dan ahli madya periode 2 tahun akademik 2024-2025 segera dimulai.
Senat Universitas Telkom memasuki ruangan. Hadirin kami mohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Telkom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan bangsa, terutama para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Semoga arwah beliau-beliau diterima di sisinya. Ladies and gentlemen, I humbly invite all of you to honor those who have been deceased, heroes of our nations, above all, heroes in education. May God the Almighty bless them and they shall rest in peace. Mengheningkan cipta, mulai. Pahlawan
selesai. Hadirin kami silakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom, Bapak Parman Soekarno, ST, MSc, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat Telkom University beserta anggota yang saya hormati, Ketua Forum Guru Besar dan anggota yang saya hormati, Rektor Telkom University dan jajarannya yang saya hormati, para wisudawan dan Bapak Ibu orang tua yang kami cintai. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Pada hari ini, para wisudawan Telkom University Kampus Purwokerto akan resmi menjadi lulusan Telkom University. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain kami persilahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Alim, hanya Engkaulah Zat yang maha mengetahui segala hakikat dan ilmu. Engkau telah memberi kekuatan kepada kami, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai pendidik bagi mahasiswa kami. Berikanlah dan ajarkanlah ilmu-Mu sepanjang hayat kami. Semua hal yang memberi manfaat kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa. Agar kami menjadi bangsa yang mulia. Ya Allah, ya Muqtadir, hanya Engkaulah Zat yang Maha Kuasa. Berilah kemampuan kepada anak-anak kami, para wisudawan ini, untuk dapat bekerja dan mengamalkan ilmunya di masyarakat. Jadikanlah mereka penggerak pembangunan yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sesamanya. Ya Allah, ya Wakil, peliharalah anak-anak kami, para wisudawan ini, menjadi generasi penerus yang menjadi penyejuk hati kami. Generasi soleh yang mendirikan sholat dan taat kepadamu, ya Allah. Berikanlah mereka kemampuan untuk membangun masyarakat yang taat dan patuh, dan senantiasa mengabdi kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz, jagalah kami dari kerusakan akibat perbuatan kaum yang menyimpang, yang berbuat keji dan tercela dengan mengatasnamakan kebebasan. Peliharalah iman, hati, penglihatan, dan pendengaran kami, agar senantiasa dijauhkan dari mereka. Ya Allah, ya Wali, ya Allah, lindungilah dan selamatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini mengalami penindasan, kejahatan, dan berbagai kezaliman yang dipertontonkan di berbagai tempat di muka bumi. Cukuplah bagi kami Engkau, ya Allah, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjanji
Pembukaan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Universitas Telkom. Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda program sarjana dan ahli media Universitas Telkom di kampus Purwokerto. Today, Saturday, June 28, 2025, by saying Bismillahirrahmanirrahim, the graduation ceremony of undergraduate and applied undergraduate programs of Telkom University Purwokerto is officially commenced, secara resmi dibuka. Ladies and gentlemen, it is our pleasure to introduce Rector of Telkom University, who will present welcoming speech on behalf of the university. Profesor Dr. Suyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Telkom University, Ketua Forum Guru Besar dan anggota, Kepala LL Dikti Wilayah 4, Bapak Dr. Lukman, beserta seluruh jajaran, Direktur Utama BPK YPT, Bapak Dodi Irawan, beserta seluruh jajaran, Presiden Forum Alumni Universitas Telkom, Dr. Sri Safitri, para Wakil Rektor Telkom University, Direktur dan Kaprodi, para tamu undangan, para orang tua wali yang berbahagia, dan para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu dalam rangka wisuda Telkom University Purwokerto periode 2 tahun akademik 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya selaku Rektor Telkom University mengucapkan selamat atas kelulusan putra-putri Bapak Ibu orang tua wali. Juga kepada seluruh wisudawan-wisudawati, saya ucapkan selamat dan sukses atas kelulusan Ananda semua. Semoga kelulusan Ananda menjadi langkah selanjutnya menuju tangga kesuksesan. Bapak, Ibu, hadirin semuanya, izinkan saya memberikan laporan perkembangan Telkom University hingga saat ini. Telkom University memiliki student body 41.347 dalam 7 fakultas, baik itu sains teknik maupun sosial humaniora, dan 82 program studi yang berada di kampus utama Bandung, serta 3 kampus cabang di Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Di zaman disrupsi AI dan cyber security saat ini, TELU semakin menyadari pentingnya penyeimbangan fakultas sains teknik dan fakultas sosial humaniora, agar bisa menghasilkan lulusan dan talenta hebat yang mampu menjawab tantangan zaman dengan pemanfaatan teknologi secara benar dan bertanggung jawab, aman, berkelanjutan, akurat, adil, dan bisa dijelaskan. Telkom University telah memiliki 93.171 alumni yang tersebar di 79 negara.
Pada wisuda Telkom University Purwokerto periode 2 tahun akademik 2024-2025 dibagi menjadi 2 sesi dengan total wisudawan sebanyak 343 orang. Sesi pertama pagi hari ini dihadiri oleh wisudawan-wisudawati dari 5 program studi, yaitu D3 Teknik Telekomunikasi, S1 Informatika, S1 Sains Data, S1 Teknik Elektro, dan S1 Teknik Logistik. Alhamdulillah, Telkom University memiliki akreditasi unggul dengan total 82 program studi, 29 prodi terakreditasi unggul atau A, 17 prodi terakreditasi internasional, dan 4 prodi tersertifikasi internasional. Selain itu, Telkom University juga berkontribusi untuk pemenuhan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Selanjutnya, visi Telkom University akan difokuskan untuk menjadi National Excellent Entrepreneurial University berbasis Safe AI pada tahun 2028 yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwa Safe AI adalah singkatan dari Secure, Sustainable, Accurate, Fair, and Explainable Artificial Intelligence. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya 3 nilai Telkom University. Yang pertama, Harmony and Holistic Life, di mana sivitas akademika selalu mengharmoni dalam segala kehidupan, baik karir, keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Kedua, Excellent in Empathy Ethics, di mana sivitas akademika memiliki kinerja unggul dengan menjunjung tinggi empati dan etik. Dan yang ketiga, Integrity in Interdependence. Sivitas selalu bekerja sama saling menguatkan untuk kebaikan umat manusia. Dalam kancah internasional, TELU mendapatkan rekognisi dari QS World University Rankings, di mana TELU berada pada peringkat 1001 hingga 1200 dunia, peringkat 282 di Asia, dan memperoleh 5 stars dengan predikat excellence. Bahkan, 2 lembaga dunia, Webometrics dan UI Green Metrics, mengukuhkan Telkom University menjadi Best Private University di Indonesia. Semua capaian ini tidak lepas dari dukungan besar dari Bapak, Ibu, dan seluruh wisudawan. Jadi, atas nama Universitas Telkom, saya ucapkan terima kasih telah mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di Telkom University. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan kami. Selamanya, Bapak, Ibu, dan Anda semua adalah keluarga besar Telkom University. Untuk para wisudawan dan wisudawati, kami ingin mengucapkan selamat bergabung dalam Forum Alumni Universitas Telkom atau FAS, dan izinkan saya menyampaikan 3 pesan. Pertama, siapkan perbekalan dan ketahanan untuk perjuangan panjang di era AI dan cyber security. Yang kedua, tingkatkan kompetensi personal dan kolaborasi komunal. Hasilkan karya-karya monumental, dapatkan reputasi maksimal. Dan ketiga, harmonikan empati dan profesionalitas, berikan pencerahan bagi umat manusia. Perlu saya jelaskan di sini bahwa empati bukanlah mengasihani atau menyuapi, tetapi membuat mereka yang disable, baik secara fisik, mental, maupun finansial, menjadi able. Sedangkan profesionalitas adalah memberikan kinerja terbaik, kinerja maksimal, dengan tetap memaksimalkan etika secara sempurna. Kami percaya Anda semua bisa mengharmonikan empati dan profesionalitas untuk mencerdaskan umat manusia dimanapun Anda berada. Selama studi di Telkom University, Anda semua telah
berusaha untuk menumbuhkan profesionalitas dan juga empati secara maksimal. Dan setelah wisuda hari ini, Ananda semua tetap perlu terus mengembangkan empati. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan empati? Jawabannya sederhana sekali. Teman-teman bisa terus-menerus mendekati mereka yang disable, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Dan ada sedikit bocoran, teman-teman, setelah mendapatkan nanti berkarir dengan baik, secara maksimal, tentunya teman-teman perlu segera mencari pasangan. Bagaimana mendapatkan pasangan yang memiliki empati tinggi, itu pertanyaan besarnya. Caranya gampang, pengalaman pribadi saya dulu, tinggal diajak ke panti asuhan, kita amati apakah calon pasangan kita bisa berinteraksi dengan mudah kepada mereka yang tidak beruntung, baik secara fisik, mental maupun finansial. Kalau bisa berinteraksi dengan gembira, dengan anak-anak yatim piatu, ataupun mereka yang tidak beruntung secara fisik, mental, dan finansial, maka itu adalah pasangan terbaik untuk putra-putri kita nantinya. Jadi Bapak Ibu, orang tua wali yang sedang mencari menantu, kira-kira begitu cara menentukan menantu terbaik yang memiliki empati tinggi dan profesionalitas tinggi. Saya yakin alumni Telkom University sudah mendapatkan pelajaran itu di masa kuliah selama proses studinya. Dan sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa Telkom University mengharmonikan empati dan profesionalitas tinggi untuk mencerdaskan umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dan pembacaan janji lulusan. Pelantikan lulusan oleh Rektor Universitas Telkom, wisudawan dan Senat Universitas Telkom, kami mohon berdiri. Pada hari ini, Sabtu 28 Juni 2025, kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, atas nama Universitas Telkom, kami nyatakan secara resmi telah lulus dari Universitas Telkom dengan segala hak dan kewajibannya. On this day, Saturday, June 28, 2025, to all of you who attend here, on behalf of Telkom University, we officially declare that you have graduated with all rights and responsibilities. Pembacaan janji lulusan oleh Fahrul Yasid Fasyabib dari Program Studi S1 Teknik Logistik Telkom University Purwokerto. Janji lulusan diikuti oleh seluruh lulusan. Janji lulusan. Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami lulusan Universitas Telkom berjanji. 1.
akan selalu meraih prestasi setinggi-tingginya, menjaga reputasi dan integritas, serta memegang teguh etika dimanapun kami berkarya. 2. Akan mengabdikan keahlian kami bagi bangsa kami, kemanusiaan, dan perdamaian dunia. 3. Akan selalu menjunjung tinggi susila kehidupan, kejujuran dan tata krama, serta keluhuran ilmu pengetahuan dimanapun kami berada. 4. Akan selalu menjunjung tinggi kehormatan alma mater Universitas Telkom. 5. Akan selalu mengabdikan keahlian kami untuk perbuatan dan tindakan yang sejalan dengan tujuan, ideologi dan konstitusi negara kami. Demikian kami berjanji. Senat Universitas Telkom beserta lulusan kami silakan duduk kembali. Himne Guru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama ucapan selamat yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus sekaligus Direktur Utama Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Dodi Irawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili manajemen Yayasan Pendidikan Telkom mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Telkom University Purwokerto. Hari ini menandai pencapaian yang luar biasa, sebuah apresiasi atas perjalanan yang penuh tantangan, kerja keras, dan dedikasi tanpa henti. Proses pembelajaran yang telah dilalui bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi juga tentang bagaimana mengembangkan diri, menghadapi tantangan, dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Pada wisuda kali ini, Telkom University Purwokerto dengan bangga meluluskan 343 wisudawan, termasuk 23 wisudawan dengan predikat cum laude. Hingga saat ini, total alumni Telkom University telah mencapai lebih dari 93.000 orang yang tersebar di berbagai sektor industri di lebih dari 79 negara. Telkom University Purwokerto merupakan bagian dari Telkom University yang berada di Bandung, Jawa Barat. Selain di Purwokerto, Telkom University juga terdapat di berbagai kota di antaranya Jakarta dan Surabaya. Dengan menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dan sesuai tuntutan tren teknologi yang berkembang. Kami yakin Telkom University bisa mewujudkan visinya untuk menjadi National Excellent University berbasis Artificial Intelligence, Cybersecurity, dan Advanced Technology yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompetitif dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan tuntutan zaman, serta memberi dampak nyata kepada masyarakat dan dunia. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para orang tua dan wali yang telah menitipkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di Telkom University. Suatu kebanggaan bagi kami dipercaya mengemban amanah ini untuk mengantarkan Ananda semua menyelesaikan pendidikan tinggi di Telkom University. Pesan kami kepada wisudawan dan wisudawati, tetaplah rendah hati, teruslah belajar, dan jadilah pribadi yang selalu menginspirasi. Selamat menempuh perjalanan baru dan selamat berkontribusi pada bangsa dan dunia. Telkom University contribute to the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ucapan selamat disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman ST M.Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Dodi Irawan,
Yang kami hormati Rektor Telkom University, Bapak Profesor Dr. Suyanto, beserta seluruh jajaran Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi. Yang kami hormati Direktur Telkom University Purwokerto, beserta seluruh jajaran, tamu undangan, Muspida yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kemudian orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang kami muliakan, dan tentunya yang kami banggakan, para wisudawan, wisudawati Universitas Telkom pada pagi hari ini. Burung berkicau riang di dahan, pertanda hari penuh kemenangan. Selamat atas gelar para wisudawan, masa depan cerah menanti di depan. Bapak Ibu yang kami hormati, wisudawan, wisudawati, selamat kepada kalian. Hari ini kalian diwisuda sebagai wisudawan Universitas Telkom di Purwokerto. Saya ucapkan selamat, dan hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Hari ini adalah pijakan awal kalian untuk bisa memperoleh cita-cita yang didambakan. Tentunya ada tantangan, ada peluang yang harus dihadapi. Yang paling pertama adalah tantangannya bagaimana bisa bersaing dengan 10 juta mahasiswa yang setiap tahun akan lulus di Indonesia. Bagaimana akan bersaing dengan 800 ribuan mahasiswa yang akan lulus di Jawa Barat, Banten ini. Dan tentunya juga tantangan perkembangan digital dari mulai revolusi Indonesia pertama dan sampai saat ini perkembangan dari artificial intelligence itu tidak bisa kita pungkiri sebagai tantangan yang harus betul-betul dikuasai oleh para wisudawan-wisudawati. Terlebih saat ini Indonesia akan mengalami perubahan pasar tenaga kerja karena adanya perubahan teknologi. Di bidang pertanian dan pertambangan, 3,5 juta pekerjaan tentunya akan digantikan 1,8 juta pekerjaan yang baru. Di bidang wholesale and retail, 1,6 juta pekerjaan akan digantikan 2,3 juta pekerjaan yang baru. Seperti saat ini kita tahu kalau yang namanya mall dulu secara fisik, sekarang mall sudah masuk ke handphone. Nah, inilah bidang-bidang pekerjaan yang tentunya berubah. Di bidang manufaktur, 1,5 juta pekerjaan akan digantikan 1,4 juta pekerjaan yang baru. Ada yang disebut dengan otomasi, ada yang pekerjaan digantikan dengan robot, dan semua ini tentunya kita harus bersiap diri, harus move on, harus hijrah. Itulah tantangan-tantangan yang nanti akan dihadapi oleh wisudawan wisudawati. Tapi juga tidak perlu takut. Peluang Indonesia saat ini gemah limpah rojinawi. Kita punya dari Aceh sampai Papua. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya kekayaan yang luar biasa, potensi bahasa, potensi budaya, potensi keberagaman. Inilah yang harus dijadikan peluang bagaimana untuk bisa mensukseskan Indonesia maju di tahun 2045. Oleh karena itu, saya bertitip pesan dua hal. Untuk bisa sukses, keberhasilan tidaklah cukup dengan selembar ijazah dan IPK yang tinggi. Kalian harus modal dua. Yang pertama adalah duit. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal untuk bisa memperoleh kesuksesan. Tidak hanya cukup doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, tapi tentunya harus ditunjang kompetensi yang dikembangkan, yang diperoleh dari perguruan tinggi. Dengan berpikir kreatif, berpikir inovasi, dan tentunya mohon juga untuk bisa menjaga yang namanya integritas. Jangan lupa, keberhasilan kalian tentunya karena kerja keras dari orang tua, serta bimbingan dari dosen dan guru. Oleh karena itu kita doakan kepada orang tua khususnya yang sudah meninggal, lebih pilih wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan para guru kita doakan para dosen, mudah-mudahan sukses dalam karir, khususnya dosen di Telkom University segera bisa menjabat profesor sehingga bisa meningkatkan Telkom University menjadi perguruan tinggi unggul dan berkelas dunia. Nah, tentunya selain tadi doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, saya juga bertitip pesan karena saya yakin kalian akan menjadi orang sukses, kalian akan jadi menteri, kalian akan jadi presiden, kalian akan jadi gubernur, siapa yang tahu garis tangan seseorang. Oleh karena itu ketika sukses, pergunakanlah ilmu pintar. Ilmu pintar itu adalah apa? P yang pertama adalah bekerjalah secara profesional. I, bekerjalah secara berintegritas. N adalah netral. Kita akan dihadapi oleh pilihan-pilihan yang memang sulit, tapi yang paling penting jagalah hati nurani. T, transformatif. Transformasikanlah ilmu yang diperoleh kalian yang terbaru, karena saya yakin kalian
dididik oleh masa lalu, keilmuan dari para dosen, dan akan bekerja di masa yang akan datang. Banyak gap-gap yang diperoleh, kembalikanlah ke kampus. Adaptif. Saya yakin kalian akan bekerja di berbagai negara, di berbagai daerah, ada yang di Korea, di Malaysia, di Singapura, di Jepang. Tolong bisa beradaptasi, jaga nama baik Merah Putih, jaga nama baik alma mater Telkom University. Itu yang harus betul-betul dipersiapkan, dan tentunya harus realistis. Saya yakin cita-cita adik-adik semua adalah ingin menembus batas langit, tapi berpijaklah mulai dari bumi. Saya teringat pesan dari Profesor B.J. Habibie, Bapak kita. Beliau menyampaikan keberhasilan bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling gigih dalam berusaha. Sekali lagi, selamat menuju kesuksesan. Terima kasih kepada Telkom University yang turut serta mendidik anak-anak kita menjadi penerus bangsa ini. Terima kasih kepada orang tua wali, wisudawan-wisudawati dengan kerja keras dan air matanya yang akan menghantarkan kesuksesan kalian semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan para lulusan, video ucapan selamat berikutnya akan disampaikan oleh Presiden Forum Alumni Universitas Telkom, Dr. Sri Savitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah momen besar bagi teman-teman semua. Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran dan kebanggaan kini telah tuntas. Namun ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari petualangan hebat yang akan teman-teman jalani. Di tengah perubahan dunia yang semakin digital, teman-teman bukan hanya lulus sebagai sarjana, magister atau doktoral, tetapi juga sebagai talenta digital, yakni individu dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan di berbagai industri. Berdasarkan proyeksi, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 350 miliar US$ atau sekitar 6.000 triliun rupiah pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 600 miliar US$ atau 10.000 triliun rupiah di tahun 2035. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja di sektor digital terus meningkat. Indonesia diproyeksikan memerlukan 9 juta talenta digital pada tahun 2035, yang berarti dibutuhkan sekitar 600.000 talenta digital baru setiap tahunnya. Saat ini, Indonesia terus berupaya meningkatkan jumlah talenta digital sekitar 200.000 hingga 400.000 lulusan berkemampuan digital yang lahir setiap tahunnya. Kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, industri, dan institusi pendidikan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dunia digital kini membuka berbagai peluang dan tantangan, dan teman-teman berada di garis depan untuk menciptakan solusi, serta memberikan kontribusi besar. Tentu perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tantangan dan perubahan yang cepat akan selalu ada. Tetapi dengan bekal yang telah teman-teman peroleh di Telkom University, saya yakin teman-teman siap menghadapinya. Jadilah talenta digital yang tidak hanya menguasai teknologi tetapi juga memiliki karakter kuat, rasa tanggung jawab dan semangat kolaboratif. Atas nama Presiden Forum Alumni Universitas Telkom, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Telkom University. Semoga perjalanan teman-teman selanjutnya penuh dengan kesuksesan dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi, belajar, serta memberikan yang terbaik. Dunia digital ini ada di tangan teman-teman. Dan saya mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Forum Alumni Universitas Telkom.
Mari terus berkontribusi, membangun jejaring, dan memberikan dampak positif bagi alma mater, bangsa, dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini akan kita saksikan pemberian penghargaan kepada lulusan berprestasi bidang kemahasiswaan Telkom University Purwokerto. Kepada lulusan yang kami sebutkan namanya, kami silakan untuk dapat maju ke depan. Didampingi oleh ayah, handa, ibunda ataupun juga wali yang menemani Ananda pada hari ini. Lulusan berprestasi bidang kemahasiswaan tingkat Telkom University Purwokerto. Erwin Safira Winoto dari program studi S1 Teknik Logistik. Revi Junita Sari dari program studi S1 Teknik Informatika. Bunga Lailatul Muna dari program studi S1 Teknik Informatika. Baik Bapak Ibu, penghargaan kepada lulusan berprestasi bidang kemahasiswaan akan diberikan oleh Rektor Universitas Telkom, Profesor Dr. Suyanto, didampingi oleh Direktur Universitas Telkom Purwokerto, Dr. Tenia Wahyuningrum Eskom MT. Wisudawan berprestasi terbaik Telkom University Purwokerto. Peringkat ketiga diserahkan kepada Erwin Safira Winoto, program studi S1 Teknik Logistik dengan IPK 3,89 dan poin TAK 170. Beberapa prestasinya yaitu yang pertama juara 1 kumite minus 55 kg putri tingkat Magelang International Karate Championship 1. Berikutnya yaitu juara 3 kumite minus 55 kg putri tingkat Student Open Karate Championship Piala Kadispora Par Jawa Tengah tahun 2004. Dan berikutnya yaitu pendanaan PKM. Selanjutnya penulis ketiga jurnal Trinistik, jurnal Teknik Industri, Bisnis Digital dan Teknik Logistik.
Berikutnya wisudawan berprestasi terbaik Telkom University Purwokerto. Peringkat kedua diserahkan kepada Revi Junita Sari dari program studi S1 Teknik Informatika dengan indeks prestasi kumulatif 3,97 dan TAK 347. Beberapa prestasi yaitu Top 10 Finalis Business IIT Proto Eto International. Yang kedua ada Top 10 Finalis Isometric 2023. Kemudian juara 3 Virtual Tourism Competition. Selanjutnya ada juara 2 Digipreneur Fest Digital Chatbot. Wisudawan berprestasi terbaik Telkom University Purwokerto. Peringkat pertama diserahkan kepada Bunga Lailatul Muna, program studi S1 Teknik Informatika dengan IPK 3,95 dan TAK 265. Beberapa prestasinya yaitu Social Good Second Runner Up Garuda Hack, juara 1 Lomba Video Argumentatif Lingkar Cendekia 2022, juara 2 Hackathon Climate Change Maker 2023, Hackathon Youth Impact 2023, serta penulis pertama pada jurnal terindeks Sinta 2. Baik, dilanjutkan sesi foto bersama dengan salam harmoni, excellence, and integrity. Integrity, baik. Oke. Baik, Rektor Universitas Telkom, Direktur Universitas Telkom Purwokerto, wisudawan berprestasi beserta orang tua wali disilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada lulusan berprestasi pada hari ini. Tentunya ada prestasi-prestasi yang belum terlihat saat ini atau mungkin tersembunyi karena setiap individu memiliki prestasi indah yang begitu luar biasa. Berikutnya kita simak sambutan perwakilan lulusan yang akan disampaikan oleh lulusan berprestasi bidang kemahasiswaan tingkat Telkom University Purwokerto. Bunga Lailatul Muna, program studi S1 Teknik Informatika Telkom University Purwokerto.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Telkom University, Kepala LDDikti Wilayah 4 Bapak Dr. Lukman beserta seluruh jajaran, Direktur Utama Bapak BPK YPT, Bapak Dodi Irawan beserta seluruh jajaran, Forum Guru Besar dan anggota, Presiden Forum Alumni Universitas Telkom, Dr. Sri Safitri, dan yang saya hormati para pimpinan Telkom University, Bapak Ibu Direktur dan Kaprodi, para dosen serta karyawan Telkom University Purwokerto, serta orang tua wali wisudawan wisudawati yang hadir pada hari ini. Serta yang saya banggakan, seluruh teman-teman wisudawan dan wisudawati Telkom University Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa pertolongan dan kasih-Nya, kita tidak akan pernah sampai di titik ini. Tentu, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari di mana kita nyaris menyerah, ada malam panjang dengan air mata yang mungkin tak terlihat, ada rasa lelah yang hanya bisa disembuhkan dengan harapan. Tapi saya selalu teringat nasihat dari ayah saya yang bersumber dari salah satu ayat Al-Insyirah, yaitu bukankah sesudah kesulitan ada kemudahan. Dan benar, hari ini adalah buktinya. Ketika kita sabar dan terus berusaha, serta yakin bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, maka setiap langkah kita akan terasa lebih ringan. Teman-teman yang saya banggakan, wisuda ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan kita di dunia nyata, dunia penuh tantangan sekaligus peluang. Ilmu yang kita peroleh bukan hanya sekedar angka IPK, melainkan bekal untuk bertanggung jawab, berkarya, serta bermanfaat bagi sekitar. Di kesempatan ini, izinkan saya mewakili seluruh teman-teman untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua dosen serta tenaga pendidik. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing kami yang mungkin sering terlambat dalam masuk kelas, sering bertanya, dan banyak protes. Tapi kami sadar bahwa ini adalah proses belajar. Dan juga terima kasih kepada seluruh staf kampus yang sangat penting perannya, namun seringkali tak terlihat tapi begitu berarti. Dan tentunya yang paling mendalam, terima kasih kami sampaikan kepada orang tua serta keluarga tercinta atas dukungannya. Saya percaya di setiap toga yang kami kenakan hari ini adalah perjuangan yang tidak mudah dari kalian. Ada sosok yang tak pernah lelah, seorang ibu yang selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan makanan agar anaknya bisa belajar dengan fokus. Dan ada seorang ayah yang mungkin terlihat sangat keras, namun percayalah, beliau adalah sosok yang paling tidak rela melihat anaknya menyerah. Saya selalu ingat perkataan ayah saya lagi ketika saya berada di fase menyerah, mungkin karena gagal atau suatu hal. Beliau bilang, baru sekali gagal kan, belum 20 kali. Ini adalah kiasan teman-teman, bahwa gagal itu hal yang wajar, tapi menyerah itu pilihan. Dan ya, hari ini kita di Gor Panjaitan berdiri di sini karena kami memilih untuk tidak menyerah demi orang tua serta masa depan. Teman-teman, sebagai alumni Telkom University, mari kita jaga nama baik alma mater ini. Jadi lulusan yang tidak hanya bangga dengan gelarnya, tapi juga bermanfaat dalam langkahnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita rayakan hari ini dengan syukur dan sambut masa depan dengan harapan serta keberanian. Jika hari ini kita telah melangkah sejauh ini, yakinlah kita juga bisa melangkah lebih jauh dari ini. Pesan saya, terus ingat untuk menjaga alma mater kita dan terus untuk bermanfaat bagi sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami akan sampaikan laporan dana Endowment Fund periode 2 tahun akademik 2024-2025 dari wisudawan dan wisudawati kepada Universitas Telkom, yaitu sebesar Rp34.300.000. Dengan diterimanya donasi Endowment Fund dari wisudawan periode 2 tahun akademik 2024-2025 kali ini, total Endowment Fund Universitas Telkom menjadi 38.949.957 rupiah. Nak, Bapak udah nggak ada. Baik, untuk keringanannya kami terima. Dan sekedar mengingatkan, untuk yudisium nanti dipastikan sudah tidak ada tunggakan ya. Selamat Endo, kami nyatakan lulus untuk sidang skripsinya. Untuk selanjutnya, segera kamu selesaikan revisi dan secepatnya untuk daftar yudisium. Untuk yudisium nanti dipastikan sudah tidak ada tunggakan ya. Disinilah peran Endowment Fund Telkom University. Endowment Fund adalah wujud dari sebuah harapan. Harapan bagi masa depan bangsa agar tidak ada lagi mimpi-mimpi yang terampas hanya karena kesulitan biaya. Luar biasa perjuangan yang sudah dilakukan dan kami paham apa yang dirasakan. Mas Endo tidak sendirian. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para wisudawan dan wisudawati atas kontribusi terhadap Endowment Fund Telkom University. Mari bersama wujudkan mimpi anak bangsa dengan penuh rasa empati melalui donasi Endowment Fund. Satu tayangan tadi memberikan gambaran bagaimana Endowment Fund digunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh wisudawan, yaitu pemanggilan wisudawan. Pemanggilan wisudawan periode 2 tahun akademik 2024-2025 Telkom University Purwokerto.
Penyerahan ijazah wisudawan diserahkan oleh Direktur Telkom University Purwokerto, Dr. Tenia Wahyuningrum, Eskom MT, beserta Wakil Direktur Bidang Akademik dan Riset Telkom University Purwokerto, Dr. Catur Nugroho, Esos MIKOM. Pemanggilan wisudawan Telkom University Purwokerto periode 2 tahun akademik 2024-2025 dengan predikat cum laude program sarjana Moh Lutfi Fadila, Muhammad Abdul Latif, Rapon Galuh Chandraning Tias, Aisyah Hasna Aulia, Ambar Arum Prameswari, Ayu Susilowati, Bunga Lailatul Muna, Jessica Emara Penta Boru Sinulingga, Marlina Nur Rahmawati, Naswa Aulia Rahma, Novi Ramadhani, Rahma Setiani, Revi Junita Sari, Satria Yoga Mada Satya, Suhaina Triutami, Erwin Safira Winoto, Program Studi S1 Sains Data, Kampus Purwokerto, Aditya Rizky Widianto, Olivia Zahra Winesti, Brandon Dwi Setiawan, Dia Trisniani Setiawan, Fadila Zundina Ulya, Vicky Haidar Amrullah, Happy Gary Pangestu, Lukman Nawawi, Niveling Rosmelia Sandewa, Poppy Laras Puspita, Rianovita Awalia Ramadhani, Rivaldo Yohanes Sinaga, Rizky Ananda Putra, Rizkina Nabila Fitriana, Safina Nanda Kinanti Asri, Syukron Akbar Hidayatullah, Zahra Iza Rahmadina,
Program Studi S1 Teknik Logistik, Kampus Purwokerto. Darul Komaria. Eka Cahyaningrum. Fahrul Yazid Fasyabib. Nabila Alia Ratuliu. Program Studi S1 Teknik Elektro, Kampus Purwokerto. Bintang Nur Fajri. Dana Edi Ardana. Lailatul Mukaroma. Muhammad Nur Al-Majid. Mutiara Rizka Olanda. Syahrendi Akbar Siregar. Trimukti Wijaya. Program Studi S1 Teknik Informatika, Kampus Purwokerto. Adnan Ega Maulana. Adzan Bari Naufal. Afif Farhan Ilham. Agil Restu Hermanto. Ahmad Lutfi Hakim. Ais Ulul Asmi. Ajeng Az-Zahra Novika Ramadan. Akfa Ibnu Arsi. Alga Alfara. Alif Alfian Syahrul Muharram. Alif Arya Putra Aswangga. Alif Safar Al-Kautsar Walhuda. Amanda Salsabila Maharani. Andina Nur Liviasari. Andreas Rizik Kurniawan. Angelita Salsabila Alindra. Angger Hadiansyah. Anissa Febriana. Ardea Himawan Nugroho. Ardana Gali Yuda Bintara. Ardiansyah. Arinda Puspadewi. Arma Thani. Audensa Maulana. Aziz Fandika Pamungkas. Azam Latifun Naji. Bagas Prihatnowo. Bambang Wijiatmoko. Bayu Azra Maulana. Bella Cantika Dewi Nurfatika. Berliana Ashijar. Bintang Rizky Pasya. Bintara Satya Banu Wibawa. Brahmansyah Muhammad Rifai. Cepi Garda Muhammad. Dian Maharani. Diki Lutfi Hakim. Diki Wahyudi. Dimas Mulya Pratama. Diva Zahra Berliani. Dwi Alia Artika. Eko Sudarwanto. Faiz Muhammad Rishad. Fajar Setiawan. Faraj Amoer. Fauzan Kolis Arasyid. Febrian Trio Pamungkas. Febi Setiani Lestari.
Fikri Muzaki, Vicky Anugrah Perdana, Florian Desvita Cindirahayu, Gary Christian Tambunan, Gilang Rianto, Guntur Setia Agung, Hendrian Permana Adriat Sumantri, Hesni Umayasya, Hikmatus Soleha, Hilmi Kamilia, Ikhtiar Oktavio Wibowo, Imam Ghazali, Irfan Rizkullah, Juan Dewa Yuliansyah, Landewang Fahreza Firdaus, Lintang Indah Taufahati, Lutfi Fauzan, M. Adan Hadi Satria, M. Dimas Nurwanda Imawan, M. Nur Akil Bahri, M. Zaki Faras Baihaki, Maharani Dian Prawesti, Mansur Julianto, Maria Pasya Saragi, Markus Wahid Sabel Hansen Situmorang, Michael Yonatan Manik, Muhammad Amin Tohari, Muhammad Anggoro Chandra Ravita, Muhammad Akila Farel Husain, Muhammad Aunila Al-Ghifari, Muhammad Fajrul Halim Pratama, Muhammad Fatih Akmal Lutfi Alivia, Muhammad Fauzi Wicaksono, Muhammad Haikal Zenadin Bil Nazari, Muhammad Husni, Muhammad Naufal Hatsami, Muhammad Nur Hidayat, Muhammad Nur Rahman, Muhammad Ridwan Hidayat, Muhammad Rifki Al-Ghifari, Muhammad Wildan Rusli, Mutafaki Kalam Robani, Nabil Hanif Pratama, Nabila Ayu Putriana, Nashwa Abdil Fauzi, Naufal Hilmi Mahdi, Nihlatun Hasana, Nur Hasana, Pawit Widiantoro, Pratama Ilham Fitrianto, Puspita Kartikasari, Raffi Muhammad Fikri, Rafli Mahadika, Ramanda Dani, Revanza Hafiz Erianto, Reynaldo Berlusconi Girsang, Rizky Fitria Ardanu, Rodi Cahyawan, Rosita Dian Febrianti, RR Ayudhya Maharani, Septian Esra Al-Rasid, Siti Ama Multazama, Sri Rejeki, Suci Rahayu, Susi Irwanti, Syaukin Nusla Al-Bahim, Syifa Putri Widi Prameswari, Tegar Setio, Torik Agung Prakoso,
Sania Rizky Safarani. Viko Ardianto. Vina Filsafa Mega Melinia. Wifki Wifakul Azmi. Wiki Anissa Nur Agata. Zidan Faik. Zidan Arasyid. Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Kampus Purwokerto. Natasha Silaban. Nur Wakida. Tegar Sintawati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi pemanggilan seluruh wisudawan sudah dilakukan. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan lagu persembahan yang dibawakan oleh lulusan, yaitu Niveling Rosmelia Sandewa dari program studi S1 Sains Data dengan judul lagu Bunda. Terus
terindah dariku. Hari ini Ananda terkasih menyampaikan satu pencapaian yang mungkin belum pernah terbayangkan. Untukmu ibuku, sumber kasih sejati, perjuanganmu melahirkanku ke dunia ini ditebus dengan tetesan darah dan air mata yang tak sedikit. Dan engkau ayah kebanggaanku, perjuanganmu mencari nafkah untuk keluarga kecil ini, kau tebus dengan lelah dan kucuran keringat yang seringkali tak terlihat olehku. Inilah satu bukti bagaimana cintanya seorang ayah dan seorang ibu kepada putra-putrinya. Tidak terasa perjalanan belasan, bahkan puluhan tahun, hingga kami berada di titik ini. Ayah dan ibu, terima kasih telah mendidik kami sedari kecil. Maaf jika kami seringkali melupakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Mereka diriku selalu dimanja, katalah mereka diriku selalu ditimbang. Oh, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Baik Bapak Ibu juga wisudawan yang sudah menyerahkan bunga untuk ibunda tersayang, untuk ayah Anda terkasih. Terima kasih ayahanda, ibunda yang hari ini meluangkan waktunya, meringankan langkahnya, menyaksikan putra-putri tercinta, menyelesaikan pendidikan di Universitas Telkom Purwokerto. Satu kebahagiaan, satu kebanggaan, terima kasih dari kami, Universitas Telkom Purwokerto, untuk seluruh orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putri terkasihnya di lingkungan pendidikan kami. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih ada rangkaian acara akhir yang akan kita ikuti bersama-sama di hari ini. Selamat kami sampaikan untuk seluruh wisudawan dan wisudawati. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memasuki prosesi akhir dari rangkaian wisuda kali ini.
Sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki prosesi akhir dari rangkaian wisuda kali ini. Penutupan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Universitas Telkom. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda program sarjana dan ahli madya Universitas Telkom Kampus Purwokerto secara resmi ditutup by saying Alhamdulillahirrabbilalamin, the graduation ceremony of undergraduate and applied undergraduate programs of Telkom University in Purwokerto is officially ended. Senat Universitas Telkom meninggalkan ruangan. Hadirin kami mohon berdiri. Asa
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selamat datang di Telkom University Purwokerto. Pemilahan sampah merupakan langkah penting yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. Selama kegiatan berlangsung, mari kita berkontribusi untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di area Telkom University Purwokerto. Melalui langkah kecil ini, kita memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan benar. Telkom University Purwokerto menerapkan sistem pemilahan sampah menjadi 4 kategori utama, dimulai dari sampah kertas, sampah organik, sampah plastik, dan sampah botol. Contoh sederhana saat membuang bekas nasi kotak. Pertama, buang sisa makanan terlebih dahulu ke tempat sampah organik. Untuk bagian tray plastiknya, kita dapat membuangnya ke tempat sampah plastik. Lalu, untuk kardus dus atau pembungkus kertasnya, kita dapat membuangnya ke bagian kertas. Untuk sampah botol plastik, kosongkan sisa airnya terlebih dahulu. Berikutnya, lepaskan label plastik merek dan tutup botolnya. Untuk label dan tutup botol, kita bisa buang ke bagian sampah plastik. Dan terakhir, untuk botolnya dapat kita buang ke bagian sampah botol plastik. Mari kita jadikan Telkom University Purwokerto sebagai ruang yang ramah lingkungan. Karena dengan mengikuti panduan ini, kita telah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih. Wait, why am I here? Who are these people? I don't belong here. Take me out of here. Shen, lu yakin nih gak mau lanjut S2 langsung kayak kita nih? Iya loh, padahal sekarang tuh banyak loh yang di umur-umur kita sekarang yang dari S1 terus langsung S2. Iya gak sih? Iya, karena sekarang tuh daftar S2 ya Shen, udah gak seribet dulu, beneran gampang banget, persyaratan juga gak seribet itu. Iya, kalau gak salah tuh tinggal daftar online aja kan? Iya, semua by online, jadi kayak simple banget buat kita kalau misalnya mau daftar. Bentar. Gue keterima dong beasiswa S2 di Telkom. Oh iya tuh. Tuh Shen, apalagi nih ada beasiswa loh. Nih gue mau nanya sekali lagi. Lu yakin gak mau lanjut S2 langsung bareng kita-kita? Congratulations, man. Congratulations, Sheena. Now everything looks clear and precise. Through this program, I can finally get one step closer to my dream. Have a great leap of faith in the Direct Track program at Pasca Sarjana Telkom University. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga para lulusan, demikian sudah seluruh rangkaian prosesi wisuda hari ini. Namun sebelum meninggalkan ruangan, ada informasi yang perlu kami sampaikan bahwa prosesi keluar dari ruangan ini silakan untuk memprioritaskan kepada orang tua terlebih dahulu. Di mana akses pintu keluar berada di pintu tengah belakang. Kemudian selanjutnya untuk tertib keluar GOR DI Panjaitan, wisudawan dapat keluar melalui pintu tengah belakang. Kemudian menjaga kebersihan dengan membawa kembali sampah makanan ataupun minuman. Selanjutnya mengecek kembali barang bawaan agar tidak ada yang tertinggal. Prosesi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Halim Kista Karimah.
Dan saya Vita Karuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.